Gifted versus talented. Apa sih perbedaannya? Sebelum kita membahas apa itu gifted dan talented, ada baiknya nih kalau kita mencari tahu terlebih dahulu apa itu bakat. Bakat atau aptitude adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Misalnya kemampuan berbahasa, bermain musik, dan lain-lainnya. Salah satu konsep keberbakatan yang paling terkenal ialah konsep Three Ring dari Renzulli. Three Ring Conception dari Renzulli ini mendefinisikan individu berbakat ialah seseorang yang memiliki ketiga aspek. Aspek-aspeknya ialah yang pertama ada above average ability atau kemampuan di atas rata-rata. Yang kedua ada creativity atau kreativitas. Dan yang ketiga ada task commitment atau tanggung jawab dalam tugas. Penelitian Renzulli menyimpulkan bahwa keberbakatan digambarkan melalui Three Ring Conception. 3 dimensi yang saling berkaitan, yaitu kemampuan di atas rata-rata, kreativitas, dan komitmen pada tugas. Renzulli meyakini bila faktor ini menyatu dalam diri individu, hasilnya adalah orang-orang yang benar-benar berbakat. Nah, kemampuan umum atau kemampuan di atas rata-rata ini ialah kemampuan untuk mencakup bidang yang biasanya diukur dengan tes inteligensi, prestasi, kemampuan mental primer, dan berpikir kreatif. Sedangkan kreativitas yang dimaksud merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, kemampuan memberikan gagasan-gagasan baru, dan juga untuk pemecahan masalah. Dan yang terakhir, yakni task commitment atau komitmen terhadap tugas, ialah bentuk motivasi internal yang mendorong seseorang untuk tekun dan ulet mengerjakan tugasnya, meskipun mengalami macam-macam rintangan. Selain konsep Three Rings dari Renzulli, terdapat konsep keberbakatan lainnya, yakni salah satunya adalah The Managed Model oleh Kurt Heller. Pada model ini, terdapat 4 aspek, yakni yang pertama ada talent factor, performance area, environmental condition, dan juga non-cognitive personality characteristic. Faktor bakat atau talent factor terdiri dari yang pertama ada kemampuan intelektual, yang kedua ada kemampuan kreatif, kompetensi sosial, kecerdasan praktis, kemampuan artistik, musikalitas, dan keterampilan psikomotorik. Setelah mengetahui konsep berbakat, lalu masih kita bertanya-tanya, apa itu gifted? Jadi, gifted atau cerdas istimewa merupakan istilah yang diberikan untuk menjelaskan kondisi seseorang yang memiliki kemampuan atau potensi melakukan sesuatu jauh di atas rata-rata dari orang seusianya. Berbakat dapat didefinisikan sebagai kemampuan luar biasa dalam satu atau lebih mata pelajaran akademik, seperti matematika, sains, geografi, sejarah, dan bahasa Inggris. Seorang siswa berbakat mungkin menunjukkan beberapa karakteristik. Adapun karakteristik anak berbakat yakni good reasoning skill, extremely curious, wide general knowledge, retentive memory, problem-solving skill, highly creative, ability to concentrate, and facility with numbers. Selanjutnya, yakni talented. Talented atau berbakat istimewa tidak mengacu pada batasan inteligensi di atas 130. Namun, talented mempunyai salah satu beberapa bidang prestasi yang menonjol, yang melebihi rata-rata yang tidak selalu dalam bidang akademis. Istilah talented digunakan untuk merujuk pada siswa dengan kemampuan luar biasa dalam mata pelajaran praktis seperti tari, musik, seni, desain, dan pendidikan jasmani. Bakat dan kemampuan siswa ini akan jauh lebih unggul daripada yang lain. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, apakah anak gifted dan talented membutuhkan layanan pendidikan khusus? Jawabannya adalah iya.
Penyelenggaraan pendidikan bagi anak berbakat merupakan amanat undang-undang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan dengan memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa pada pasal 8 ayat 2 bahwa warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. Bagi mereka yang diidentifikasi memiliki keberbakatan, maka layanan pendidikan yang dapat dilakukan antara lain 1. Mengelompokkan pada kelas khusus, yaitu siswa yang diidentifikasi memiliki keberbakatan dimasukkan dalam kelas khusus, dengan para peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan yang sama. Adanya kemampuan yang sama ini akan menjadikan setiap individu dalam kelas tersebut merasa tertantang, dan pada akhirnya mereka akan menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Yang kedua ada program akselerasi. Program akselerasi adalah memindahkan murid secepat mungkin sesuai dengan kemampuan belajar dan kemajuan yang mereka miliki. Pemindahan dalam proses ini memasukkan individu belajar pada kelas khusus dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa yang bersangkutan. Tentunya proses pemindahan ini dapat dilakukan jika telah terlebih dahulu dilakukan tes akademik pada peserta didik tersebut, sehingga yang bersangkutan dapat ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, pengayaan atau enrichment. Dalam model enrichment ini, anak mendapatkan pembelajaran tambahan sebagai pengayaan. Pengayaan ini dapat dilakukan melalui dua cara, yakni yang pertama secara vertikal, yaitu cara untuk memperdalam salah satu atau sekelompok mata pelajaran tertentu. Anak diberi kesempatan untuk aktif memperdalam ilmu pengetahuan yang disenangi sehingga menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam. Yang kedua secara horizontal. Anak diberi kesempatan untuk memperluas pengetahuan dengan tambahan atau pengayaan yang berhubungan dengan pelajaran yang sedang dipelajari. Selain itu, terdapat kiat-kiat lain yakni kurikulum yang terdiferensiasi, yaitu kurikulum yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi sehingga memungkinkan anak gifted ataupun talented melakukan proses pembelajaran dengan tidak terikat pada jenjang dan kelas tertentu untuk masa yang lama. Kurikulum berdiferensiasi bagi anak berbakat mengacu pada penanjakan kehidupan mental melalui berbagai program yang akan menumbuhkan kreativitasnya, serta mencakup berbagai pengalaman belajar intelektual pada tingkat tinggi. Lalu ada penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Penciptaan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak berbakat dapat juga berupa 1. Menciptakan iklim kelas yang mengundang atau mendorong anak untuk belajar secara inquiry, atau terdapat gambar-gambar, buku-buku, alat musik, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan pengajaran tematik yang bersifat kontekstual. Yang ketiga, mengembangkan cakupan materi pelajaran secara luas. Yang keempat, menyediakan pusat-pusat kegiatan untuk mengerjakan tugas atau pengembangan diri. Yang kelima, menyiapkan tempat duduk atau kursi dan meja yang dapat dirubah posisinya secara fleksibel. Yang terakhir, menghadirkan guru yang memang profesional dalam membina anak-anak berbakat. Selama ini dalam sekolah-sekolah umum jarang atau bahkan tidak memiliki guru yang memiliki kemampuan untuk membimbing anak dengan kemampuan berbakat gifted ataupun talented. Sehingga peran guru atau pembimbing yang qualified sangatlah penting untuk memungkinkan potensi keberbakatan anak berkembang secara optimal.